Oke, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali ya di sesi pembelajaran kita. Mari kita kali ini explore lebih dalam tentang perilaku konsumen ya, dengan berfokus pada peran konsumen sebagai individu dan organisasi. Dalam video ini kita akan menjelajahi dinamika yang menarik tentang bagaimana konsumen berperan dalam kedua konteks ini. Jadi mari kita mulai penjelajahan pembelajaran kita. Dalam dunia konsumen, terdapat dua perspektif penting yang perlu dipahami, yaitu konsumen sebagai individu dan konsumen sebagai organisasi. Mari kita bahas keduanya secara lebih detail. Konsumen sebagai individu merujuk pada orang-orang yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi atau rumah tangga mereka. Mereka adalah konsumen akhir atau end consumer, berbeda dengan pembeli industri, pedagang, perantara, atau institusi. Perilaku pembelian konsumen akhir memiliki motif yang berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai individu yang berperan di dalamnya. Selain itu, konsumen dalam pengertian pembelian individu adalah seseorang yang melakukan pembelian tanpa dipengaruhi langsung oleh orang lain. Hal terpenting dalam pembelian individu adalah adanya peran pihak ketiga. Dalam pembelian individu, terdapat beberapa peran yang dapat ditemui. Yang pertama adalah inisiator, orang yang pertama kali menyarankan atau memicu ide untuk membeli produk atau layanan tertentu. Kemudian influencer, orang yang pandangan dan sarannya mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian decider, ya, atau decision maker, orang yang akhirnya membuat keputusan untuk pembelian. Buyer, orang yang benar-benar melakukan pembelian. Dan user, orang yang menggunakan atau mengkonsumsi produk ataupun layanan. Terdapat juga beberapa teori yang mendasari perilaku konsumen individu. Yang pertama adalah teori ekonomi mikro. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan pembelian didasarkan pada perhitungan ekonomis rasional yang disadari. Konsumen individu ini mencoba memperoleh kepuasan maksimal dengan menggunakan barang yang memberikan manfaat paling besar dan sesuai dengan selera dan harga yang relatif untuk mereka. Teori ini menekankan faktor psikologis individu yang terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Teori ini menerapkan konsep medan psikologi dalam menganalisis perilaku konsumen. Teori sosiologis, teori ini lebih berfokus pada hubungan dan pengaruh antar individu yang terkait dengan perilaku konsumen. Teori ini lebih menekankan perilaku kelompok daripada perilaku individu. Kemudian teori antropologi, teori ini meneliti perilaku pembelian kelompok yang lebih luas seperti budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Dalam keputusan pembelian yang dibuat oleh konsumen, terdapat 5 tahapan yang dilalui. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, kemudian pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian itu sendiri, dan pasca pembelian. Ya, menurut Kotler tahun 2000 terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Pertama adalah faktor budaya. Budaya, subbudaya, dan kelas sosial memainkan peran penting dalam perilaku pembelian. Budaya menjadi penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Setiap budaya terdiri dari sejumlah subbudaya yang menunjukkan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik dari anggotanya. Kemudian faktor sosial. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial. Kemudian faktor pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi konsumen seperti usia, pekerjaan, kepribadian, dan gaya hidup. Faktor psikologis. Proses psikologi seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori mempengaruhi respon konsumen terhadap rangsangan pemesanan. Nah, seperti yang telah kita ketahui tentang peran dalam keputusan pembelian, ketika kita mempelajari perilaku konsumen, kita akan menelaah siapa konsumennya, apa yang dibutuhkan oleh mereka, kapan dan bagaimana mereka membeli itu. Ya, kemudian siapa yang jadi inisiatornya, influencernya, decision makernya, buyernya, dan usernya. Ya, dalam perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Konsumen individu tadi ya, konsumen pribadi membeli barang atau jasa untuk digunakan sendiri, memenuhi kebutuhan keluarga atau sebagai hadiah untuk orang lain. Dan konsumen organisasi, membeli barang atau jasa yang digunakan dalam operasional bisnis, dijual kembali kepada konsumen, atau untuk digunakan oleh organisasi ataupun lembaga publik. Konsumen sebagai organisasi terdiri dari berbagai bentuk organisasi yang melakukan pembelian barang dan jasa. Bentuk organisasi konsumen meliputi organisasi bisnis yang berorientasi profit atau tidak, instansi pemerintahan,
serta lembaga atau fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial. Perbedaan utama antara pasar organisasi dan konsumen terletak pada cara mereka melakukan pembelian, motivasi mereka, dan batasan yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pasar organisasi dan konsumen memiliki perbedaan dalam cara mereka melakukan pembelian, jumlah barang yang dibeli, pilihan dan penggunaan produk, serta strategi pemasaran yang diterapkan. Tentunya hal ini menjadi penting untuk dipelajari kalau kita ingin memasuki pasar organisasi dan konsumen. Ada beberapa perbedaan utama antar pasar organisasi dan konsumen ya tadi. Salah satunya adalah untuk tujuan pembelian. Organisasi biasanya membeli barang untuk digunakan dalam operasi mereka untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen, sementara konsumen membeli barang itu untuk penggunaan pribadi mereka yang didorong oleh kebutuhan dan keinginan mereka, memiliki juga kebebasan dalam memilih barang yang akan mereka beli gitu ya, yang mereka inginkan. Dan kalau organisasi itu juga cenderung membeli lebih banyak bahan baku daripada individu yang tidak memiliki alat atau pengetahuan untuk menggunakan bahan baku tersebut ya, untuk kemudian untuk menciptakan sebuah produk. Nah, selain itu, organisasi juga cenderung membeli dalam jumlah yang lebih besar daripada konsumen. Mereka seling membeli dalam volume yang besar karena kebutuhan operasional mereka. Di sisi lain, konsumen biasanya membeli dalam jumlah yang lebih kecil. Pilihan dan penggunaan barang juga menjadi perbedaan antara pasar organisasi dan konsumen. Ya, konsumen ini memiliki lebih banyak kebebasan dalam memilih barang yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Sementara itu, organisasi mungkin memiliki batasan dalam pembelian barang karena pedoman perusahaan atau regulasi yang berlaku. Oke, dalam pemasaran ke pasar organisasi penting untuk menjelaskan bagaimana produk atau layanan akan membantu organisasi mereka dalam melayani klien dan pelanggan mereka. Kita perlu menunjukkan manfaat dan nilai tambah dari produk yang dalam konteks bisnis mereka. Namun, untuk mencapai pasar konsumen, kita perlu menunjukkan bagaimana produk kita meningkatkan kehidupan konsumen ya dalam beberapa cara. Apakah misalnya produk tersebut itu membuat hidup mereka lebih mudah, lebih menyenangkan, atau bahkan keduanya. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kita tentang perilaku konsumen sebagai individu dan organisasi. Dalam video ini, kita telah mempelajari peran konsumen dalam kedua konteks tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, kemudian serta perbedaan antara konsumen individu dan konsumen organisasi. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan dapat bermanfaat dalam memahami perilaku konsumen. Sampai jumpa pada sesi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.